أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وقال تعالى في ذكر الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد النسائي والبيهقي وفي آية أخرى وفي أقل أيضا الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بينهما إذا اجتنب الكبائر رواه المسلم صدق الله العظيم وصدق الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillah rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, para jamaah. Pertama dan yang utama, marilah kita tahadus binikmah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada ahad pagi hari ini tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan iman Islam kita, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita salah satu rumah Allah fi baitin min buyutillah, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Tentunya kita berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rangkaian amaliyah ibadah kita senantiasa mendapat ridho dan diterima sesuai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan jasmani dan rohani kita sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh kesehatan dan kegembiraan. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan terus seluruh umatnya yang komitmen istiqomah, termasuk kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya hanya kembali mengingatkan kita bahwa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya masuk bulan suci Ramadan, tentunya segala sesuatunya harus kita persiapkan. Baik istidadul ruhiyah. Istidadul ruhiyah itu adalah bagaimana kesiapan rohani kita. Ada istidadul maliyah, ada istidadul inda Ramadan, ada istidad ba'da Ramadan. Yang perlu kita garis bawahi, yang penting dan perlu kita lakukan adalah kesiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Sudah populer, familiar bahwa banyak ustadz dan para dai yang menyampaikan bahwa kita sebenarnya bergembira dengan memasuki bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan memiliki berbagai hikmah. Salah satunya tentunya arah ini harus kita sambut dengan baik. Istidad ruhiyah, persiapan ruhiyah kita, jasmani kita
sucikan hati kita, iman kita, hatinya kita harus bersih. Saya yakin dan bapak-bapak dan para jamaah, istiqdah ruhiyah ini sudah dimulai sejak bulan suci, bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Rajab, dengan berpuasa sunnah, ya, bulan Rajab penyucian taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan, kita harus mensucikan diri kita, baik dalam rangka hablum minallah dan hablum minan nas. Tadi saya terdengar dari Pak Haji Muhammad Rum menyampaikan, maafkan saya lahir dan batin. Artinya itu adalah istiqdah di ruhiyah. Ruhiyah kita harus bersih, suci, sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan tidak ada lagi yang namanya minimal kita sudah meminta maaf kepada saudara-saudara kita, karena yang terpenting adalah hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minallah. Kalau hablum minallah kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita hablum minan nas, kita terus senantiasa mengucapkan bila mana itu tidak dimaafkan oleh saudara kita, jamaah kita. Yang terpenting kita sudah mengawali kita untuk mensucikan diri kita dengan memohon maaf apabila dari sisi tingkah laku dan perilaku maupun tutur kata yang kurang berkenan. Tentunya ini adalah hakul adami, hak antara Adam dan Adam, itu yang tentunya menjadi perlu kita seimbangkan. Bukan hanya spiritual kepada Allah, hablum minallah, tapi perlu tentunya hablum minan nas yang perlu kita dahulukan. Yang kedua, istidadul ilmi. Istidadul ilmi ini adalah persiapan mengerai keilmuan kita. Saat ini banyaklah materi-materi yang bisa kita serap, bisa kita dapatkan dengan kecanggihan dan perkembangan teknologi. Tentunya ini sudah tidak tidak buat saja menjadi sebuah permasalahan, karena banyak yang kita bisa referensi. Tentunya referensi tersebut ya harus kita cross check, ya. Banyak informasi baik melalui media sosial maupun jejaring sosial lainnya, dan tentunya kita minimal bisa memilih dan memilah kira-kira terkait dengan fikih siam, fikih puasa yang membatalkan puasa, syarat-syarat sahnya puasa dan segala macamnya. Ini penting kita lakukan supaya puasa kita puasa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkat derajat kita. Karena puasa itu salah satunya adalah la'allakum tattaqun, la'allakum yarsudun. Di ayat 183 dan 85, ya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan di sebelumnya la'allakum tashkurun, la'allakum yarsudun, supaya kita mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bulan Ramadan kita harus lebih berkuat, karena bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Imam Ahmad dalam hadisnya menyebutkan bahwa qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang pada kalian bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamuh, telah diwajibkan kepada kalian di dalamnya untuk berpuasa. Tuftahu fi abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Watughlaqu abwabul jahim, watughlaqu fihi sayatin, ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan-setan. Maknanya bahwa kesempatan bulan puasa ini pintu-pintu surga Allah bukakan dengan berbagai kesempatan yang kita miliki, dengan berbagai hikmah dan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Salah satunya di bulan suci Ramadan kita lebih giat lagi dalam komunikasi kita, vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa nazibi, puasa itu adalah untukku kata Allah, dan aku akan membalasnya. Hal inilah menjadi penguatan bagi kita bahwa puasa itu dapat membentuk kita pada kepribadian yang baik, dan tentunya memiliki kepribadian dan kesalihan sosial yang tinggi. Dan tentunya diharapkan adalah yang sudah saya sampaikan dan sering mungkin kita banyak dengarkan, dan ayatnya juga populer. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa
sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa. Jadi sebelum kita berpuasa, orang-orang terdahulu juga sudah berpuasa. Oleh Islam terus disempurnakan, ya. Tentunya berharap pada kita adalah la'allakum tattaqun. Kenapa ini orang bertakwa? Karena keuntungan orang-orang bertakwa ada beberapa indikator, dan tentunya indikator-indikator tersebut kita punya kelebihan bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin Bapak dan para jamaah bisa lihat di dalam surat At-Talaq ayat 2. Orang-orang bertakwa itu akan punya solusi, jalan keluar atas berbagai problema hidup yang dihadapi. La'allakum tattaqun. Di bulan suci Ramadan tentunya aktivitas amaliyah ibadah kita, intensitas frekuensi ibadah puasa kita sangat tinggi. Tentunya frekuensi komunikasi ibadah kita yang sangat tinggi ini terus kita jaga ba'da Ramadan, setelah Ramadan. La'ala itu berharap ketakwaan itu sampai istimrar, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Tentunya Ramadan penuh dengan berkah ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan nilai-nilai ruhiyah kita, dengan tadarus, dengan qiyamul lail, ya, maupun yang lainnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi pada saat bulan suci Ramadan. Kam min qiyamin laisa lahu, kam min shaimin laisa lahu ila siyamil ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri. Artinya puasa itu harus kita jaga, jangan sampai membatalkan nilai-nilai ibadah puasa. Ini sangat rugi ketika kita datang di bulan suci Ramadan. Tentunya bulan suci Ramadan ini belum tentu tahun depan kita ketemu. Wallahu a'lam. Ya. Wa ma tadri nafsun ma jatat seribu goda, kata Allah. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kamu tidak tahu di bumi mana kamu akan mati. Anggap saja ini bulan suci Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga ibadah puasa kita semakin meningkat, eskalasi ibadah kita semakin tinggi, frekuensi ibadah kita semakin meningkat. Ya, tentunya ini adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Tentunya ini adalah sebuah motivasi bagi kita di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kita dengan Al-Qur'an, dengan menghatamkan Al-Qur'an minimal 1 juz dalam satu Ramadan. Satu hari setiap pada sholat 2 lembar, insya Allah dalam 30 hari minimal hatam 1 juz. Karena 1 juz itu 20 lembar. Kalau satu hari 2 lembar, satu pada sholat 2 lembar, 4 lembar gitu ya. 4 kali 5 sudah 20, minimal 4 lembar, tambah sholat sunnah duha 2 lembar, sholat tahajud 2 lembar, tambah sholat subuh. Memang berat, tapi harus kita coba, sehingga puasa kita memiliki puasa yang bermakna. Jangan sampai kita sudah puasa usia misalkan lulus 30 tahun, berarti kalau dikurangi saja sudah berapa puluh tahun kita puasa, adakah asar bekas puasa itu menempel pada diri kita? Tentunya orang-orang yang berpuasa, orang bertakwa mempunyai banyak solusi dalam kehidupan, jalan keluar atas berbagai problema. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mengadakan baginya jalan keluar. Kita harus berjuang untuk mencapai ketakwaan itu sendiri, dan semakin takwa harga kita tidak ruwet, tidak pusing dalam menghadapi kehidupan kita. Pikiran kita tidak buntu, solusi selalu datang dari segala penjuru. Yang kedua, manfaat orang yang berpuasa senantiasa orang bertakwa mendapatkan rezeki dari Allah yang tidak diduga-duga. Ayat berikutnya, wa may yattaqillaha min haitsu la yahtasib. Coba kita amati gitu ya, sekitar kita berapa banyak orang mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang di luar dugaan. Ada yang tiba-tiba memberangkatkan ke tanah suci, mendapatkan umroh gitu ya, mendapatkan door prize, terus mendapatkan hadiah. Itu kan salah satu rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang salah satu yang tidak disangka-sangka, sehingga semakin besar ketakwaan kita, maka berbagai pintu datangnya rezeki semakin terbuka dengan mudah gitu ya.
Itu yang kedua. Yang pertama senantiasa adalah puasa, orang takwa senantiasa Allah berikan jalan kesulitan, jalan keluar dalam segala masalah. Yang kedua, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, orang bertakwa itu urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya, At-Thalaq ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Oleh karena itu, gapailah ketakwaan kita. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah mudahkan urusan kita. Pentingnya bagi kita adalah agar kita terus menggapai ketakwaan, sehingga kemudahan dalam menjalani hidup ini dapat mewarnai kehidupan kita. Masalah yang sulit dan berat bagi kita, sebagian orang terasa mudah bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga ada saja solusinya yang Allah berikan. Orang yang bertakwa yang keempat, itu kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dilipat gandakan. Ini bisa disimak di firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 5, ayat berikutnya. Dzalika amrullahu anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yakfuru anhu sayyi'ati wa yu'azzimu lahu ajra. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepada orang-orang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menghapuskan segala kesalahan dan melipat gandakan pahala baginya. Jadi orang-orang bertakwa ini senantiasa bisa menghapus dosa-dosa kita. Tadi sudah dibacakan hadisnya, as-salatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun bainahuma ijtuniba al kaba'ir faman hurima ghairaha faqad hurima. Barang siapa Jumat dari salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun bainahuma, akan menghapus segala dosa-dosa kita, kecuali perbuatan dosa-dosa besar, syirik, apalagi musyrik gitu ya, musyrik dan senantiasa durhaka terhadap orang tua. Dan tentunya hal ini man khairoha faqad khairoha wa man huri faqad hurima. Barang siapa yang diberikan kemudahan, dia mudah, dan yang siapa yang diharamkan ila ijaztunibal kabair, kecuali dia meninggalkan dosa-dosa besar, musyrik, terus apa lagi, melanggar perintah orang tua maupun yang lainnya, itu ijaztunibal kabair. Yang berikutnya dia ke orang fasilitas orang-orang yang bertakwa itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca di surat Al-Hujurat di ayat 13. Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini juga sudah populer dan sudah familiar di hati bapak-bapak semua. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail illa lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang-orang yang bertakwa senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Allah tidak melihat kepada kalian, kepada baju kalian. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa li azsamikum. Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, bentuk pakaian, walakin yanzuru ila qulubikum, kepada hati-hati kita. Tentunya kita senantiasa menjaga nilai-nilai itu sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, orang yang bertakwa senantiasa menjadi pembeda, mendapat cahaya pembeda. Orang-orang yang berpuasa memiliki indikator sensitivitas yang sangat tinggi. Ya. Ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 8, di ayat ke-29, di surat 8 ayat 29 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Furqan itu adalah kemampuan kita membedakan baina yang hak, yang batil, bainal haq wal batil, dan menghapuskan segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosa. Allah memiliki karunia yang besar. Orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah, dan tentunya makanya niscaya hatinya selalu bersih. Imam Al-Ghazali mengilustrasikan bahwa hati itu memang seperti cermin. Bila digosok tentunya hati itu, maka cahayanya akan terlihat semakin bening gitu ya, berkilau gitu ya. Dengan hati yang percaya itulah menampakkan suatu kebenaran dan kebatilan. Jadi indikatornya apa? Sensitivitasnya sangat tinggi gitu.
ini baik, benar, buruk, ya. Kita bisa memilah dan memilih, menjadi sebagai semacam barometer, bisa membaca itu, ya. Yang ke-8, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini digambarkan dalam surah Al-Imran di surat ketiga di ayat ke-76. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cintai orang yang bertakwa. Ya. Kita sangat bahagia dan sangat senang ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dicintai oleh Allah, dicintai oleh gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, itu sangat senang. Kenapa? Banyak fasilitas yang diberikan. Apalagi kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Segala doa-doa kita didengar, tentunya ibadah kita diterima, dan pengaduan kita tentunya diperhatikan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i, ketika dia meminta, ujibu da'watad da'i jada'an falyastajibu li, penuhi permintaanku, ya. Ketika kita memenuhi syarat-syarat itu, maka doa-doa kita insyaallah dikabulkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Persyaratannya hanya 2. Ikuti perintahku, seruanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, kata Allah. Ya. Jadi dicintai Allah, sehingga ini menjadi ciri dan karakter orang-orang yang bertakwa. Yang berikutnya, senantiasa orang-orang yang bertakwa itu diberikan pertolongan oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat, mendengar kisah-kisah gitu ya, kisah-kisah para nabi, ketika kisah ini bisa dilihat dalam kisah Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api yang membara. Nabi Ibrahim pada saat itu dilemparkan oleh salah satu raja ke dalam api yang membara. Kalau tidak ada pertolongan Allah, mungkin sudah habis secara logika. Waqala bardi wa salaman ya Ibrahim. Begitu dilemparkan, wahai api dinginlah, maka daya api panas itu menjadi luluh. Ini juga salah satu kelebihan orang yang bertakwa. Yang kedua, ketika Nabi Musa dikejar Firaun beserta bala tentara yang banyak, secara logika juga sama. Ketika Nabi Musa dikejar Firaun dengan bala tentara yang banyak, logikanya dia akan mati. Tetapi Allah berikan pertolongan pada saat dia melewati lautan yang samudra yang luas, sehingga Allah nolong dengan lautan menjadi daratan. Sehingga begitu lewat, diberikan kembali lautan itu, daratan itu menjadi laut ketika Raja Firaun mengejarnya Nabi Musa. Ini juga pertolongan Allah yang senantiasa yang diberikan pada orang-orang yang bertakwa. Yang berikutnya, intisal yang lain, ketika rumah Nabi juga dikejar waktu itu, dikepung oleh kafir Quraisy. Rumah Nabi dikejar kafir Quraisy, Nabi hanya berdoa. Ketika itu dikejar Quraisy, sehingga apa? Orang-orang yang berburu rumah Nabi itu tertidur. Dan tentunya ini salah satu itibar, pelajaran bagi kita bahwa orang-orang yang bertakwa senantiasa dicintai dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al muttaqin, di dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Tentunya inilah gambaran, pelajaran, karakteristik orang-orang yang senantiasa berpuasa menjadi orang-orang bertakwa. Yang berikutnya, bagi orang-orang bertakwa, Allah limpahkan keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan ini juga sudah populer, ayat-ayat ini dan sudah masyhur di kalangan kita. Di dalam surat Al-A'raf ayat 7 di ayat ke-96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa'aznahum bima kanu yaksibun. Hai, dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti akan kami berikan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka merustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa
mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Tentunya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran, negeri-negeri yang Allah luluh lantahkan karena jauhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika kita beriman dan bertakwa, maka Allah berikan keberkahan di langit dan di bumi. Tentunya ketika kita mendustakan ayat Allah, ini yang menjadi perhatian khusus bagi kita, maka akan kami siksa. Sebagaimana hal ini disinyalir oleh Rasulullah SAW 14 abad yang silam, Rasulullah SAW bahwa sayati ala nasi zamanun, akan datang suatu zaman di mana Al-Quran illa ismu, illa rasmu, al-Islam illa rasmu. Akan datang suatu zaman bahwa Islam nanti tinggal namanya. Al-Islam illa ismu, wal Quran illa darsu. Akan datang suatu zaman di mana Islam tinggal namanya. Wal Quran illa darsu, dan Al-Quran tinggal tulisannya. Artinya kita mengaku muslim, namun nilai dan ajaran-ajaran itu tidak kita gunakan, kita tidak dapat implementasikan. Ini mengingatkan diri saya dan mengajak seluruh jamaah untuk kembali kepada nilai-nilai Islam, kepada nilai-nilai Al-Quran. Tentunya Al-Quran kita baca, kita simak, kita tadaburi, dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Al-Islam illa ismu, wal Quran illa darsu. Al-Quran tinggal tulisannya saja. Ya, makanya Allah di ayat yang lain menyampaikan, ya, bahwa inna hadzal Quran yahdi hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai petunjuk di dalam surat Al-Isra itu, ya. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita semua. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, ini ayat-ayat yang memiliki korelasi yang sangat tinggi, ya. Jadi ketika kita tinggalkan Al-Quran, maka kehidupan kita akan menjadi sempit, ya. Inna di ayat yang lain, kenapa nanti di akhirat nanti kata Allah kalian akan dibutakan matanya. Ada di dalam Al-Quran, cuma saya lupa ayatnya itu, ya. Ketika maisatan dongkak, kehidupannya akan sempit. Lima hasartani, ya Allah, kenapa kami menjadi buta? A'ma. Kenapa hati kami menjadi buta? Karena kalian banyak meninggalkan Al-Quran, banyak meninggalkan nilai-nilai Al-Quran. Tentunya ini mengingatkan diri saya dan seluruh jamaah, marilah kita kembali kepada Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, bulan kesempatan kita untuk meraup pahala yang sebanyak-banyaknya, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Jadi keutamaan Ramadan itulah yang harus kita gapai, kita raih, yang penuh dengan berkah, ya. Berjakum syahrul Ramadan, penuh berkah, berkata ziyadatul khair. Artinya bertambahnya kebaikan di bulan Ramadan, banyak kebaikan yang bertambah, pahalanya juga meningkat. Satu pahala 10 pahalanya, satu amal di 10 kali sampai 700 kali lipat. Mudhoaf, sehingga yang namanya mudhoaf itu ditambahkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya mari kita sama-sama untuk meraih ini, sehingga puasa kita memiliki makna, memiliki asar, memiliki bekas yang berpengaruh dalam hidup kita. Tentunya tadi bulan Ramadan, surga, pintu surga dibuka. Tentunya amalan kebaikan kita, kesempatan yang sangat baik untuk kita isi dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu neraka ditutup. Tentunya kesempatan beramal keburukan juga sempit, karena kita apa? Tujuan kita adalah berpuasa. Puasa itu imsak, menahan diri, menahan dari segala perbuatan, makan, minum, gitu. Tentunya ini imsak itu bukan hanya itu. Jihad yang sangat besar adalah jihadul hawa nafsu,
Nah ini penting bagi kita untuk menguatkan itu. Tentunya keberkahan yang lain kita gapai bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita bisa meraih Ramadan itu dengan baik, dan tentunya Lailatul Qadar itu yang sangat penting bagi kita. Dan tentunya yang disalahpahami oleh masyarakat kita, puasa Ramadannya di hari Minggu pertama penuh dengan semangat, motivasi yang tinggi. Puasa kedua, di fase yang kedua ini mulai menurun. Ya, puasa ketiga meningkat lagi karena ada Lailatul Qadar. Ya, ini. Nah, ada juga yang Lailatul Qadar. Ya, banyak yang qadar aja, ada yang persiapannya juga tawafnya juga mulai berkurang, sholatnya juga mulai berkurang. Ini merupakan tantangan bagi kita. Bahwa Ramadan itu, Lailatul Qadar itu tentunya jangan dijaga di bulan 10 hari Ramadan. Kita jaga dari hari pertama, sehingga Allah itu tidak akan melihat bahwa orang-orang ini memiliki kesungguhan. Ada yang mengatakan di malam ganjil, malam genap. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tentunya Ramadan itu harus kita optimalkan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Ramadan itu juga bisa mukaffiratun bainahuma, menghapus segala dosa-dosa kita ya, dari Ramadan ke Ramadan, karena tidak terasa. Dosa yang tidak terasa setiap hari, mungkin di antara kita melakukan dosa-dosa kecil ya, gosip di medsos maupun yang lainnya gitu ya. Ini juga menjadi perhatian bagi kita. Ini dosa-dosa yang tidak terasa ya, menggunjing, ghibah gitu ya. Ini menjadi perhatian bagi kita bahwa dosa-dosa kecil ini lama-lama akan menjadi besar ya. Homsul yang membatalkan 5 puasa itu, 1 ghibah, an-namimah bil ghamus, sumpah palsu ya. Itu juga berpengaruh kepada menguranginya nilai-nilai ibadah puasa kita. Tentunya bukan hanya menghapus dosa dari Ramadan ke Ramadan, tapi keutamaan Ramadan menghapus dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, artinya punya keimanan karena kenapa? Mengharapkan ridha Allah, semata-mata untuk Allah. Wahtisaban, dia akan menghitung-hitung. Wahtisaban itu artinya perhitungan pada pahala Allah. Ketika kita ingin berpuasa dengan keimanan dan tentunya perhitungan bahwa ada kesungguhan kita untuk mengharap ridho Allah, pahala Allah ya. Makanya puasa itu as-shaumuli wa nazibi. Puasa itu adalah untukku karena yang aku akan membalasnya. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang sifatnya sirri, ibadah yang sifatnya tertutup, rahasia. Hanya hamba dan Allah yang mengetahui. Ketika puasa kita diniatkan dengan untuk mencari ridho Allah, insya Allah puasa kita akan memiliki makna dan tentunya bermanfaat. Tentunya di bulan puasa juga kita harus banyak berdoa, jangan dilewatkan gitu ya. Ada waktu auqatul mustajabah. Orang-orang berpuasa itu tentunya senantiasa kita gunakan untuk berdoa. Ya, makanya di alam surat Al-Baqarah itu di ayat 183 dengan 185 di tengahnya itu sebelum uhilla lailatus siyam ar-rafas ila nisaikum antum libasul lahun wa hunna libasul lahun lakum gitu ya. Di tengahnya itu ada wa ijasalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan ijadah. Di situ ada disisipkan. Ada disisipkan ayat untuk berdoa. Barang siapa yang bertanya kepadaku, sungguh yang berdekat. Makanya di situ di asbabun nuzulnya bisa dilihat di tafsir asbabun nuzul bahwa di situ ada di antara ayat-ayat puasa di tengahnya ada wa ijasalaka ibadi, terus dilanjutkan uhilla lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum wa antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Di situ ada ayat sisipan tentunya untuk kita banyak menjadi motivasi kita untuk berdoa. Rasulullah SAW salah satu la turuddu da'watuhum, 3 doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi pada saat berpuasa, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini momen dan waktu yang kita manfaatkan untuk berdoa. Ya. Jangan juga disalahartikan mentang-mentang berpuasa
aktivitas amalia ibadah yang lain disampingkan gitu ya. Saya lagi puasa gitu. Dan tidak baik juga. Ketika puasa pastinya semangat, giro dan performansi kinerja kita juga terus dipertahankan dan ditingkatkan gitu ya. Jangan sampai kata ana shaim, saya puasa. Jadi produktivitasnya menurun, drop gitu, itu juga tidak baik juga diartikan seperti itu. Jadi pada puasa tentunya meningkatkan performansi kinerja dan produktivitas kita tetap terjaga gitu ya. Walaupun hanya banyak orang berpuasa karena orang puasa tidurnya ibadah gitu, banyak tidur gitu ya, sehingga tidak juga jadikan sandaran, jadikan landasan pijakan gitu hadis-hadis seperti itu. Tapi kita optimalkan kinerja dan produktivitas kita. Yang berikutnya yang tidak tertolak doanya itu al-imamul adil, pemimpin yang adil gitu ya. Kita sebagai pemimpin, semua kita pemimpin dalam rumah tangga yang terkecil ya, pemimpin dalam organisasi, pemimpin yang skalanya besar, mikro, meso dan makro gitu ya. Dalam skala kita minimal dalam meso, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai pemimpin. Nah, tentunya kalau kita adil, tadi yang sampaikan, tidak akan tertolak doanya. Dan dawatul mazlum, doa-doa orang yang teraniaya, ini juga hati-hati terkait dengan komunikasi kita, perilaku kita ya. Mungkin diantara orang-orang audiens yang kita ajak komunikasi, ada berdiskusi, ada terselip hati atau dalam hatinya pembicaraan atau perilaku atau tingkah laku ataupun perkataan yang menyinggung. Ini juga menjadi salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa kita banyak, berdoa pada saat menjelang tahajud maupun sholat lainnya, kok doa saya nggak banyak dikabulkan ya. Nah, ini menjadi introspeksi, apakah karena doa kita dipending, apa doa kita langsung diijabah, apa nanti diijabahnya di akhirat. Jadi kita berhusnuzon aja kepada Allah. Inna ana inda zanni abdi, kata Allah. Sesungguhnya aku ini tergantung prasangka hambaku. Jadi kita harus bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hikmah yang berikutnya bahwa orang-orang berpuasa ini keutamanya orang pembebasan dari api neraka ya. Keutamaannya bahwa kita pada saat kita berpuasa Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, membebaskan orang-orang dari innallaha di dalam hadis Al-Bazar dengan istiqrah, ini juga hadis dhaif ya. Jadi kalau hadis dhaif ya disampaikan dhaif gitu ya, sehingga tidak salah penggunaan ya. Innallaha fi kulli yawmin ita'un minan nar fi sahri Ramadan wa min kulli muslim da'watun bid'awati fiha yustajabalah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Nah, ini salah satu penguatan bagi kita untuk banyak kontemplasi, berdoa dalam rangka meningkatkan frekuensi keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya kita berharap kita kembali bertemu bulan suci Ramadan, dan tentunya Ramadan tahun ini harus bisa menjadi momentum diri kita untuk merevolusi diri kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bermakna, yang lebih bermanfaat. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Minkum afwa, mohon maaf yang seluas-luasnya apabila kurang berkenan. Tentunya dalam ini bukan tausiah, tapi mengingatkan pada diri pribadi dan seluruh jamaah untuk sama-sama terus yang lebih hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok hari lebih baik daripada hari ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak sekalian, demikian tadi tausiah tadi yang telah disampaikan oleh kita bersama, yaitu Bapak Haji Muhammad Soehari. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dan melakukan sehari-hari. Terutama dalam bulan suci Ramadan. Sebelum masyarakat ini kita mengadakan amalan. Alhamdulillah.
Di sini dong menurut sama Pak Jair gue semula. Pengen ikut gitu. Oh gitu. Iya. Sendiri Pak Eno. Potong sendiri. Saya kebetulan Buang aja. tenggorokan itu punya si Pak itu. Iya betul. Punya Pak Jim. Tahu. Lagi flu dah, tidur aja. Wow, so sup angin bos tadi. Sup angin kali. Baru. Ini kepake nggak ini? Kalau nggak, buang aja. Hah? Buang aja saya pakai. Oke emang ya. Kalau orang Peter ketahuan pasti. Dukun. Sikat tuh tulangnya ya. Sikat tuh. Ya. Nggak bisa malam-malam tenang.